Baru-baru ini gue nyatet ada 19 kasus dari edaran Komdis yang dirilis secara resmi di lamannya PSSI. Terhitung dari Juli sampai yang terakhir Agustus kemarin. Ada 19 kasus. Satu yang menggelitik dari gue adalah adanya kasus yang disebutkan atau tertera atas apa yang dia langgar itu dibilangnya adalah berupaya menghalang-halangi untuk mencetak gol. Lah kocak. Ya kan dulu tugas pemain emang menghalang-halangi pemain untuk tidak mencetak gol. Diksinya mungkin ya. Mungkin diksinya yang jadi perdebatan. Cuman yang gue tahu dari sekian jumlah kasus yang udah rilis, yang sudah edar resmi dari PSSI, ada nggak sih pemain yang nelfonin lu merasa keberatan? Karena mungkin di jumlah duitnya agak gede juga gitu kan. 19 mungkin ini yang pemain lah ya. Cuman kalau keseluruhan sih sampai kita sekarang shoot ini berarti 16 Agustus kemarin ada 64 kasus. 64 yang diputus oleh Komdis. 19 itu mungkin pemain maksudnya. Iya 19 yang pemain. Iya, ada beberapa yang telepon, terutama yang melakukan pelanggaran hal lain karena merasa bahwa apalagi tadi yang lucu juga sebenarnya mau nggak mau jadi kita belajar kan. Melakukan pelanggaran karena dihukum Komdis karena adanya suatu gerakan menghalang-halangi untuk lawan mencetak gol. Tapi ternyata setelah kita belajar itu ada Pak. Jadi patokannya patokannya Komdis kan pasti kode disiplin PSSI. Yang bahasa di situ sekurang-kurangnya ada satu pertandingan dihukumnya untuk tidak boleh bermain. Mungkin di luar kartu merah lah ya, kartu merah kan udah ada hukuman sendiri. Untuk pelanggaran menghalangi tim lawan mencetak gol. Nah, ternyata kalau ngerujuknya di FIFA pun, di kode disiplin FIFA, itu ada juga ternyata. Sama, persis satu match lah hukumannya ketika ada gerakan untuk menghalang-halangi lawan mencetak gol. Mungkin yang dimaksud gerakan ekstra seperti tarik atau mukul bola kayak Suarez ya aku tuh. Iya, Suarez Piala Dunia. Seperti itu dianggap mungkin tidak sportif. Jadi ada tambahan hukuman lah yang mungkin dianggapnya juga nggak besar, makanya cuman satu pertandingan plus. Tapi kalau di Indonesia bedanya ada dendanya 10 juta kalau nggak salah. Itu yang dirasa cukup. Udah kena kartu merah, lu harus bayar. Ya mungkin juga ngeplak bolanya di kotak penalti jadi gol dan harus bayar ya. Tapi ternyata ada aturannya. Kita juga bertanya-tanya, masa begitu pikiran kita kan ya udah kartu merah aja selesai itu kan. Nekel juga selama bukan nekel yang indikasinya keras atau menyakiti atau punya tendensi untuk mencederai secara serius, ya kartu merah aja gitu kan, selesai di situ sebenarnya. Cuma ternyata ada di kode disiplin baik itu PSSI ataupun FIFA. Tambahan-tambahan itu tuh dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar kode disiplin. Jadi ya begitulah aturannya. Iya, kalau di catatan gue tuh pemain yang kemarin ya sempat disebut kalau sebagai pemain yang menghalang-halangi tim lawan untuk mencetak gol tuh salah satunya tuh ya si Arif Catur ya waktu Persebaya lawan Persija. Tuh, menghalangi pemain lawan mencetak gol setelah mendapatkan kartu merah langsung atas nama saudara Arif Catur Pamungkas dari Persebaya Surabaya. Hukumannya tambahan larangan bermain sebanyak satu pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat. Sanksi denda 10 juta. Menurut lo gimana? Udah cukup fair kah? Atau kayak ya udah lu cukup kena hukuman kartu merah aja, nggak usah pakai denda sekalian? Tadinya apa denda itu sebenarnya kan harusnya efek jerak. Cuma kalau dalam keadaan memang timnya mau kebobolan kan naluri pemain bola pasti kan lu menghalangi itu apapun itu lah ya. Ya akhirnya jadi unprofessional foul kalau Cuman ya memang apapun itu jangan sampai kemasukan gitu. Selama tidak menyakiti, ya kalau tackle keras yang menyakiti kakinya ke atas berarti oke lah. Cuman memang ya kita kalau main bola level apapun itu kalau gawang kita udah kosong pakai tangan pakai apa kita sikat kan bola yang nggak masuk. Nah, cuman ternyata itu merupakan suatu tambahan gerakan yang dianggap ada unsur pelanggaran kode disiplin. Jadi ya mau nggak mau ya memang itu betul. Jadi berarti yang harusnya dia kartu merah 1 match jadi tambah jadi 2 match plus denda itulah. Jadi ya
sebenarnya cukup ya nggak tahu ya berat sih menurut gua, karena kan hal yang dilakukan adalah untuk apa yang dilakukan di lapangan memang murni untuk supaya tim nggak kemasukan gitu, bukan gerakan indisipliner yang kita anggap mukul, ngelengkat dengan sengaja gitu-gitu sih. Berarti dari 64 kasus, 19 kasus pemain untuk pemain diantaranya ada lagi nggak sih yang mungkin minta apa ya curhat deh dulu? Ada ya itu gerakan seperti dia tidak ada tendensi untuk menekel secara keras, tapi dihukum tambahan dianggapnya itu adalah gerakan tambahan. Argumennya ya beberapa, karena banyak juga putusan Komdis yang tidak bisa banding, jadi nggak ada chance buat membela diri kan, jadi nggak ada banding dan tidak ada mekanisme hearing atau wawancara. Dan kenapa nggak begitu ya diperbolehkan juga oleh aturan, cuman maksudnya waktu kemarin sempat ada satu kasus kita menyurati Komdis dan juga PSSI dan hal ini beberapa, dan juga turunan di bawahnya ada satu kasus yang melaporkan ke KPPI tapi nggak bisa banding. Jadi kita menyurati bahwa untuk membuat proses ini menjadi transparan, dalam artian mungkin adanya mekanisme interview, wawancara dulu, bukan interview ya, apa namanya, hearing lah kalau bahasa hukumnya, juga mungkin adanya boleh dibanding, seenggaknya membuka opsi ketika ada hal-hal yang terus dipertanyakan, setidaknya ada evaluasi dan ada jawaban yang diberikan oleh suatu entitas, tidak hanya Komdis ya, maksudnya apapun itu, siapapun itu, dimanapun itu, ketika ada suatu pertanyaan dari entitasnya juga, harusnya kan diberikan penjelasan dan diberikan suatu fast track atau gerakan tambahan yang membuat ini menjadi lebih transparan, mestinya sih seperti itu. Tapi menarik sih, ini menarik sih. Kemarin juga sempat ramai ya ketika pertandingan Persib Bandung tuh sebelum lawan PSIS tuh di home, aduh gue lupa. Persib lawan yang Barito, yang satu sama lawan Barito. Sebelumnya Mark Lok diputusin nggak boleh main, nggak boleh main, buntut dari pertandingan lawan Persis Solo. Tapi akhirnya namanya ada di daftar susulan pemain. Oh ya. Kemudian ada rilis nggak lama dari situ bahwa bandingnya diterima. Mungkin yang bisa jadi edukasi dasar ya buat yang nonton. Apa sih, gimana sih alurnya agar banding itu setidaknya didengar ya, belum tentu dikabulin setelah memang putusan keluar gitu. Ya diikuti prosesnya aja sebenarnya kan. Ketika memang ada kemungkinan dengan banding ya, banding biasanya adanya bukti baru atau ada pembelaan yang mungkin dari Marco adalah alasan melakukan itu seperti apa. Kan mekanisme waktu di sidang Komdis kan tidak ada interview atau wawancara. Jadi sepihak oleh Komdis melihat dari video atau laporan dari panitia pertandingan diputuskan. Banding adalah mekanisme untuk memberikan jawaban atau klarifikasi. Atau kalau beberapa sektor adanya bukti baru. Ya mungkin dari situ dengan adanya alasan bahwa tidak seperti yang dituduhkan oleh Komdis loh, dengan dibawakan bukti-bukti yang mendukung, misalnya memang tidak seperti yang dituduhkan, ya dia bisa menang gitu. Tapi bisa secepat itu ya? Maksudnya bisa ada ininya kok, ada timeline-nya kok di kondisipin, kapan-kapannya segala macam. Harusnya mengikuti itu, coba kan ya biasalah. Jadi kan kalau dulu yang menarik, kadang putusan itu muncul di hari pertandingan. Masih ingat gak sih lu? Ini juga Komdis juga banyak kan, hamin berapa jam pertandingan si pemainnya nggak bisa main akhirnya. Iya. Yang membuat marah beberapa pihak kan seperti itu. Iya. Sebenarnya kan harusnya kalau memang timelinenya sudah diatur gitu kan, semestinya ya, walaupun gue belum menemukan sih di musim ini ya, semestinya sih nggak ada lagi dong peraturan yang memang di putusannya itu dadakan gitu ya, baru diputusin ya, bahkan ini sisa beberapa jam lagi mau kick off. Cuman yang gue lihat mungkin Komdis sekarang dia menentukan hari setiap minggunya kapan mereka bersidang sih, karena kan selalu terlihat mereka punya waktu 2 hari itu untuk sidang. Hari pertama, hari kedua, yang diputuskan di hari kedua atau bahkan yang dirilis di hari kedua atau bahkan di hari ketiga. Tapi sidangnya biasanya 2 hari. Jadi yang gue lihat polanya seperti itu. Mereka ada menentukan jadwal per minggunya di hari apa yang memang kewenangan mereka untuk menentukan kapannya juga sih. Cuman yang memang beberapa pertanyaan yang jauh kalau pas memutuskan klub atau pemain yang bersangkutan jangan pas di hari ya, karena akan merusak konsentrasi dan lain-lain. Terus yang kalau ngomong-ngomong Komdis juga gue masih ingat bahwa memang si Komdis ini kan dibentuknya, establishnya Komdis yang periode ini itu kan baru-baru ya. Jadi kan kita sempat di awal Liga bergulir sempat
sebenarnya nggak punya komdis, nggak punya apa ya, koreksi kalau gue salah ya, sempat nggak punya komdis. Kayak ada semacam hiatus gitu kan. Terus tiba-tiba komdis dibentuk di situ. Cuman kan sebenarnya kan kalau komite-komite ini agak di luar pembahasan kita tentang pemain ya. Gue cuman pengen tahu aja lah sepengalaman lo di APPI. Biasanya kan emang pembentukan komdis ini dengan komite-komite yang lainnya itu kan melalui mekanisme kongres. Ya. Nah, gimana lu ngelihatnya komite disiplin yang sekarang ini sudah bekerja tanpa melalui mekanisme kongres establishment itu? Tuh, jadi daripada gue salah, pasal 65 Statuta PSSI memang bilang ketua dan anggota badan judisial termasuk komdis ya dipilih oleh Kongres. Dan yang menjadi anggota tidak diperbolehkan dari exco lah atau komite tetap lainnya. 28, jadi gini, betul seperti ini, 28 Mei itu kan kita kongres ya di Pondok Indah PSSI. Kebetulan PPI datang lah sebagai observer. Agenda pemilihan komdis, anggota atau perangkat komdis itu ada di sana. Cuman saat kongres berlangsung, disetujuilah atau diusulkannya lah bahwa pemilihan anggota komdis ditunjuk atau diserahkan kepada exco, yang mana disetujui oleh para anggota yang ada. Ngomongin hierarki tertingginya PSSI kan kongresnya ya, kongres PSSI atau organisasi. Dan di situ kan juga berperan sebagai badan legislatif mereka atau badan peraturan. Ketika kongres menentukan peraturan seperti itu sebenarnya nggak salah juga sih. Dan akhirnya komdis terbentuk. Yang lucunya memang waktu itu tidak ada pengumuman komdisnya kapan, kalau nggak salah ya. Tiba-tiba 11 Juli ada sidang. Keputusan. Nah, komdisnya siapa ya? Tiba-tiba keluar nama-namanya. Nah, mungkin di situ yang publishingnya yang mungkin tidak ada gap yang dipertanyakan lah, yang kenapa tidak diumumkan dulu baru diputuskan suatu perkara. Cuman ngomongin masalah struktur memang melanggar jadinya komdis ini, karena harus terbentuk melalui kongres, sedangkan yang ini enggak. Tetapi kongres sudah memutuskan bahwa pemilihan anggota komdis melalui exco dan disetujui oleh seluruh yang ada, yang mana adalah kongres merupakan hierarki tertinggi dari PSSI. Jadi ya sah-sah aja sebenarnya, karena kan internal mereka. Walaupun adanya sanggahan atau apapun ya dari anggota mereka, cuman kan sejauh ini nggak ada. Justru yang dipertanyakan bukan keabsahan komdisnya, tapi putusan-putusannya nih agak-agak ngawur nih bagi beberapa pihak yang diputus klub, pemain gitu. Nah, ada gitu ya, ada debatable yang kritiknya dari luar yang mungkin bukan bagian dari PSSI, nggak tahu isi kongres seperti apa, ya seperti itu. Bukan berarti membela PSSI, cuman ada yang diucap saat kongres dan disetujui oleh semua yang hadir dan diserahkan kepada exco untuk memilih anggota komdis, terbentuklah. Cuman ya gapnya adalah tidak ada pengumuman siapa anggotanya, tiba-tiba ada sidang. Nah itu. Iya, tiba-tiba ada sidang sih. Menarik juga sih untuk ngebahas tentang bagaimana pemain nyikapin hukuman-hukuman yang didapatkan dari komdis. Kalau misalnya Ward dia dapat hukuman, ya memang ada beberapa pelanggaran yang memang dia patut gitu diganjar hukuman seberat-beratnya masalah itu. Tapi ya menarik juga sih bagaimana hubungan pemain dan komdis sejauh ini untuk nyikapinnya, yang sejauh ini masih 19 kasus tentang pemain. Bahkan yang menariknya sih ada satu edaran yang memang sempat gak nyebutin sama pemain nama kasus pemain sama sekali gitu, dan semoga sih nggak ada lagi ya gitu kan, semoga nggak ada. Terus ngomong-ngomong pemain juga yang lagi rame ya, kita mau ngomongin yang lagi rame, masalah ributnya klub sama tim nasional. Mungkin bukan tim nasional dalam hal ini konteksnya, lebih ke federasi juga ya, tentang rebut-rebutannya pemain klub sama federasi.